pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi memang kalau di pelabuhan-pelabuhan lain sudah bisa santai, sudah tutup posko lebaran, ya kami di Bau-Bau ini masih dekat dengan jumlah penumpang yang masih sangat besar. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah. Inilah Warta Cape Town, sari berita penting. Kepadatan penumpang kapal Pelni di Pelabuhan Merhum Bau-Bau masih terjadi meski sudah melewati puncak arus balik. 8 mahasiswa putra-putri asal Sulawesi Tenggara berhasil memenuhi syarat untuk mengikuti program belajar di Universitas Arizona, Amerika Serikat. Inilah Warta Cape Town selengkapnya hari ini Senin 6 Juni 2022 bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Saudara, sebelum kami sampaikan berita yang pertama, berikut kita update terlebih dahulu kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Minggu sore 5 Juni 2022, selama 24 jam terakhir kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 388 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.056.800 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 204 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 5.896.752 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 5 jiwa sehingga total meninggal menjadi 156.615 jiwa. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Kepadatan penumpang kapal Pelni di Pelabuhan Merhum Bau-Bau masih terjadi meski sudah melewati puncak arus balik Lebaran 2022. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Jadi memang kalau di pelabuhan-pelabuhan lain sudah bisa santai, sudah tutup posko lebaran, ya kami di Bau-Bau ini masih dekat dengan jumlah penumpang yang masih sangat besar gitu. Kepadatan penumpang kapal Pelni di Pelabuhan Merhum Bau-Bau masih terjadi meski sudah melewati puncak arus balik Lebaran 2022. Kepala Cabang Pelni Bau-Bau JSI Torus mengatakan hingga saat ini rata-rata penumpang naik dari Pelabuhan Merhum Bau-Bau masih mencapai 1.000 orang tiap kapal, khususnya yang menuju wilayah timur Indonesia. Jadi untuk arus balik khususnya di Pelabuhan Merhum Bau-Bau, jadi sampai dengan awal bulan Juni, jadi lebih kurang sudah H+30 dari Hari Raya Idul Fitri, ini masih padat terhadap penumpang yang naik khususnya ke arah timur. Jadi rata-rata untuk penumpang keberangkatan ke timur ini, jumlah penumpang yang kita angkut ini yang naik sekitar 1.000-an. Menurut JSI Torus, penumpukan calon penumpang ini lantaran Pelabuhan Merhum ibarat seperti mangkok bakso, di mana keberangkatan calon penumpang bukan hanya dari kota Bau-Bau, melainkan dari daerah sekitar seperti Kabupaten Buton, Wakatobi, Buton Utara, Buton Tengah, Buton Selatan, Muna, termasuk kota Kendari, terfokus di Pelabuhan Merhum Bau-Bau tujuan Indonesia Timur. Jadi memang kalau di pelabuhan-pelabuhan lain sudah bisa santai, sudah tutup posko lebaran, ya kami di Bau-Bau ini masih dekat dengan jumlah penumpang yang masih sangat besar gitu. Jadi bisa dikatakan arus baliknya ini belum berhenti sampai dengan saat ini. Lah justru itu makanya kita ya ini nggak tahu sampai kapan, mungkin masih berlanjut lagi sampai bulan 6 ini ditambah lagi liburan sekolah lagi ya tambah lanjut lagi. JSI terus mengatakan tingginya mobilisasi penumpang melalui Pelabuhan Merhum membuat tiket yang disiapkan cepat habis terjual. Apalagi PT Pelni hanya menjual tiket sesuai kapasitas seat kapal masing-masing. Ya, jadi untuk tiket yang dijual itu sesuai dengan kapasitasnya. Jadi kalau kapal tipe 2000 ya hanya 2000 seat.
2.000 seat yang terjual. Bayangkan, sementara Pelabuhan Murum Bau-Bau ini menjual 1.000, jadi lebih kurang 50% itu khusus untuk mereka yang berangkat dari Pelabuhan Murum Bau-Bau. Karena itu, pihaknya kembali mengimbau calon penumpang untuk membeli tiket jauh-jauh hari sebelum waktu keberangkatan. Calon penumpang bisa membeli tiket secara online melalui website resmi yang disediakan, yakni www.pelni.co.id. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke berita lainnya. 8 mahasiswa putra-putri asal Sulawesi Tenggara berhasil memenuhi syarat mengikuti program belajar di Universitas Arizona, Amerika Serikat, yang merupakan kerjasama antara pemerintah Provinsi Sultra dengan Putra Sampurna Foundation. Pejabat Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio, mengatakan program bantuan pendidikan yang digagas oleh Pemprov Sultra bekerja sama dengan Sampurna University tersebut merupakan wujud keseriusan di bidang pendidikan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sultra. Asrun Lio mengatakan Sampurna University menawarkan pendidikan terbaik bagi yang menginginkan pendidikan berskala internasional, dan Pemprov Sultra menyahutinya. Dan mengingat Sampurna University adalah satu-satunya universitas di Indonesia yang mengadaptasi kurikulum pendidikan tingkat lanjut dari Amerika Serikat dan menyesuaikannya dengan kurikulum di Indonesia. Mantan Kepala Sekretariat Rektor UHO ini menjelaskan 8 mahasiswa yang diberangkatkan tersebut yakni angkatan tahun 2019 beasiswa program Sampurna sebanyak 3 orang dan tahun 2020 sebanyak 5 orang. Adapun 8 mahasiswa tersebut yakni angkatan 2019 atas nama Elvira Dwi Hapsari jurusan manajemen, Laode Muhammad Zulfan Fadil Amin jurusan manajemen, dan Stefani Fritzka Queen jurusan akuntansi. Kemudian angkatan 2020 yakni Azhari Tumada jurusan teknik mesin, Devi Maharani jurusan manajemen, Mesya Nurah Masari jurusan manajemen, Queen Sahana Tazkihan jurusan English Language Teaching, dan Muhammad Fadli Fikliansyah jurusan teknik mesin. Dan kita ke berita yang terakhir. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP2KB Kota Bau-Bau berupaya menekan angka kelahiran anak di Bau-Bau yang masih tergolong tinggi. Kepala DP2KB Kota Bau-Bau Ali Arham mengungkapkan tingkat kelahiran anak di Bau-Bau saat ini masih berada di angka 2,5%, sementara target nasional sekitar 2,3%. Karena itu pihaknya mencoba menstabilkan angka kelahiran anak dengan terus masif melakukan penyuluhan, pembinaan, dan konseling kepada pasangan usia subur atau pasangan kawin muda. Selain itu, Ali Arham mengatakan upaya maksimal pihaknya dalam menstabilkan tingkat kelahiran anak, yakni dengan menerapkan metode penggunaan alat kontrasepsi non-jangka panjang dan jangka panjang. Ali Arham menyebutkan dalam 5 tahun terakhir, capaian Kota Bau-Bau terhadap pasangan usia subur maupun pasangan kawin muda yang aktif mengikuti program KB baru sebanyak 60% dari yang ditargetkan 100%. Saudara, demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepadatan penumpang kapal Pelni di Pelabuhan Murum Bau-Bau masih terjadi meski sudah melewati arus puncak balik 2022. 8 mahasiswa putra-putri asal Sulawesi Tenggara berhasil memenuhi syarat mengikuti program belajar di Universitas Arizona, Amerika Serikat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laode Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas
Selamat pagi. Your